Perintah Kaisar Naga. Bab 1291 sampai dengan 1300. Audiobook Novel Silat. Episode 130. Ketika Jackson dan Lexington keluar, mereka melihat Dev berdiri di pintu berlumuran darah. "Saudara Dev, apakah kamu terluka?" Wajah Jackson terkejut, dan dia buru-buru melangkah maju untuk memeriksa luka Dev. Dev tersenyum ringan, "Ini hanya luka kecil. Tuan Chen, saya punya beberapa obat emas yang bagus di sini, serta pil penguat ki, saya akan memerintahkan seseorang untuk membawanya segera." Lexington juga melangkah maju dan buru-buru mengikuti Dev dengan hormat. "Patriark Dong, tidak perlu, ini semua luka ringan, dan akan segera sembuh." Dev berkata dengan penuh terima kasih. Melihat nada suara Dev, Lexington akhirnya menghela nafas lega, dan segera berbalik dan memberi isyarat undangan. "Tuan Chen, silakan masuk." Dev masuk ke Villa Dong, dan Lexington menuangkan teh dan air untuk Dev sendiri. Dev benar-benar melihat kepanikan di hati Lexington, dan dia tersenyum ringan. "Saudara Dev, saya mendengar bahwa Anda baru saja membunuh Dalton Ning?" Jackson bertanya pada Dev. Dev mengangguk, "Dibunuh, tapi dia meledakkan dirinya sendiri." "Meledakkan diri sendiri?" Jackson dan Lexington semua terkejut. Mereka tahu kekuatan penghancuran diri Wu Hou. Dalton meledakkan dirinya, tapi Dev baik-baik saja. Dia hanya menderita beberapa luka ringan, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan Dev. Bukankah Zeke juga akan terbunuh oleh penghancuran diri Dalton? Jackson bertanya dengan rasa ingin tahu. "Zeke sialan itu melarikan diri, tetapi bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, aku akan menemukan dan membunuhnya." Dev menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali. Zeke ini terlalu licik dan kejam. Jika dia kabur, kamu harus lebih berhati-hati." Jackson memberitahu Dev. "Terima kasih saudara Dong karena sudah mengingatkan saya." Dev mengangguk, dan kemudian melanjutkan, "Saudara Dong, saya datang ke keluarga Dong kali ini karena saya ingin keluarga Dong Anda mengambil alih semua properti dan sumber daya keluarga Ning. Kamu juga tahu bahwa keluarga Ning memiliki industri besar, dan banyak keluarga seni bela diri mengincar mereka. Sekarang Dalton sudah mati, jika tidak ada yang mengambil alih industri keluarga Ning, itu akan cepat terkikis. Saya tidak punya waktu untuk mengelola itu, dan industri ini tidak berarti apa-apa bagi saya, jadi saya harap saudara Dong dapat mengambil alih." Setelah Dev selesai berbicara, Jackson dan Lexington tercengang. Terutama Lexington. Dev datang bukan untuk menyelesaikan akun, dia sudah merasa sangat beruntung, bahkan Dev mengirim tawaran sebesar itu kepada keluarga Dong. "Saudara Dev, apa yang kamu katakan itu benar. Kamu harus tahu bahwa properti keluarga Ning adalah salah satu yang terbaik di seluruh Kyoto." Jackson bertanya dengan tidak percaya. "Tentu saja itu benar." Dev berkata sambil tersenyum tipis. "Saudara Dev, karena Anda sangat mempercayai saya, Jackson Dong, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Di masa depan, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya, Jackson Dong, akan melewati api dan air, dan aku akan melakukan apapun." Jackson menatap Dev dengan sangat bersemangat, matanya memerah. Di sisi lain, Lexington sangat malu sehingga dia berlutut di depan Dev dengan bunyi gedebok. Dev tertegun sejenak, dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Lexington berdiri. "Patriark Dong, apa yang kamu lakukan?" "Tuan Chen, saya tidak pernah melakukan kebaikan apapun, dan saya malu pada Tuan Chen. Di masa depan, saya, Lexington, akan menjadi pion Tuan Chen, dan semua orang di keluarga Dong saya akan mematuhi perintah Tuan Chen. Jika aku, Lexington Dong, berani melakukan sesuatu dengan dua hati, dunia tidak akan menerima jiwa saya." Lexington terkesan dengan pikiran Dev saat ini, dia tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri beberapa kali. "Patriark Dong, sudahlah. Kakak Dong dan aku berteman. Dia sudah banyak membantuku. Ada baiknya kita saling membantu." Dev tersenyum ringan. Dev tidak tinggal di keluarga Dong untuk waktu yang lama. Setelah membicarakan beberapa hal, dia pergi. Dia akan mengunjungi lembah orang jahat untuk melihat apakah keempat penjahat itu telah pulih. Lembah orang jahat?
Pada saat ini, Larry Zhao memanggil semua orang, dan hari ini keempat orang jahat itu keluar. Dan Larry berencana membawa semua orang untuk menemukan keluarga Ning hari ini untuk bertarung sampai mati. Larry tahu bahwa ini akan menjadi bencana, tetapi dia tidak takut. Dev sudah mati, Larry tidak akan takut mati, dia harus membalaskan dendam Dev. Gerbang menara penindas iblis perlahan terbuka, dan keempat penjahat itu keluar. Ketika keempat orang jahat itu melihat Larry membawa semua orang dan menjaga gerbang menara penindas iblis, mereka semua tercengang. Tuan Pavilion Zhao, apa yang terjadi? Dwight Ding bertanya pada Larry. Ekspresi Larry serius, dan dia merenung sejenak, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada keempat penjahat itu. Setelah beberapa saat, Larry membuka mulutnya dan berkata, Tuan Lembah Ding, Chen. Tuan Chen sudah mati. Kata-kata Larry langsung membuat keempat penjahat itu tercengang di tempat. Larry, kamu kentut, bagaimana Tuan Chen bisa mati? Berapa lama kita tinggal di menara? Brian Ding berteriak pada Larry. Kamu telah tinggal selama sebulan, dan selama bulan ini, Tuan Chen bersembunyi di selatan, tetapi dia masih ditemukan oleh Dalton Ning, kepala keluarga Ning, dan kemudian membunuh Tuan Chen. Larry menggertakkan giginya, wajahnya penuh kesedihan. Bagaimana ini bisa? Bagaimana Anda tahu pesannya? Dwight Ding bertanya dengan tidak percaya. Dalton mengatakannya sendiri, dan dia juga memfoto tubuh Tuan Chen. Saya memanggil semua orang bersama-sama, hanya menunggu Anda keluar dan membalas untuk Tuan Chen. Kata Larry. Saudara Dev. Tubuh Dwight Ding berkedip, dan dia hampir jatuh, tetapi didukung oleh Benedict Ding di belakangnya. Keluarga Ning, aku ingin mereka membayar hutangnya dengan darah. Dwight Ding melebarkan matanya dengan marah, dan amarahnya membara. Zeke memimpin orang untuk membunuh hampir semua orang di lembah orang jahat, dan sekarang Dalton membunuh Dev. Hutang darah ini harus dilunasi. Dalton, ayo bunuh bajingan ini sekarang dan balas dendam untuk Tuan Chen. Brian Ding mengertakkan gigi dan meraung. Ya, bunuh keluarga Ning, pergi dan balas dendam untuk Tuan Chen, bunuh satu tanpa membayar, bunuh dua, kita akan mendapatkan satu. Benyamin Ding mengikutinya. Dwight Ding tidak berusaha keras untuk menenangkan suasana hatinya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Keluarga Ning sangat kuat, kita akan mati jika kita pergi. Tuan Pavilion Zhao, kamu dan orang-orangmu tinggal, jangan mati sia-sia. Kami berempat saja yang pergi. Ketika Larry mendengarnya, dia tercengang dan berkata, Tuan Lembah Ding, bukankah kalian berempat pergi juga akan mati sia-sia? Dengan begitu banyak dari kita masih bisa bersaing dengan keluarga Ning. Jangan khawatir, tidak ada dari kita yang takut mati. Karena kita memilih untuk pergi, kita akan memiliki tekad untuk mati. Dwight Ding melambaikan tangannya, Tuan Pavilion Zhao, jangan salah paham, saya tidak mengatakan bahwa Anda takut mati, saya hanya tidak ingin Anda mati sia-sia. Kita berempat bisa pergi, dan pada menit terakhir, kita akan meledakkan diri kita sendiri. Larry tercengang ketika mendengar kata penghancuran diri. Umumnya, beberapa seniman bela diri memilih untuk menghancurkan diri sendiri, karena setelah penghancuran diri, itu akan hilang dan tidak ada yang tersisa, bahkan mayat. Dan penghancuran diri seorang Wuhou akan lebih menakutkan. Larry memandang Dwight Ding, tidak tahu harus berkata apa. Dia juga langsung mengerti mengapa Dwight Ding tidak membiarkan mereka pergi. Seorang Wuhou meledakkan dirinya, dan tidak akan ada yang tersisa dalam jarak 100 meter dari tempat kejadian. Jika mereka pergi, mereka akan berubah menjadi abu pada saat itu. Ya, kita bisa meledakkan diri kita sendiri. Bagaimanapun, hidup kita diselamatkan oleh Tuan Chen, dan kita pergi bersamanya. Brian Ding berkata dengan keras. Larry menggertakkan giginya, matanya penuh hormat. Apakah kamu sangat menyukai penghancuran diri? Pada saat ini, suara samar datang dari arah gerbang lembah orang jahat. Semua orang terkejut dan buru-buru mengikuti suara itu. Ketika mereka melihat Dev muncul di depan mereka, semua orang tidak percaya. Terutama Larry dan Jonathan. Kakak Chen, apakah kamu belum mati? Jonathan menyerang Dev dengan tidak percaya. Tuan Pavilion Zhao, bukankah ini Tuan Chen? Dari mana Anda mendapatkan berita palsu itu?
Melihat Dev muncul, Dwight Ding tiba-tiba bertanya kepada Larry dengan marah. Saya. Larry juga sangat kebingungan, tidak mengerti mengapa Dev masih hidup. Oke, jangan salahkan dia, aku memang mati sekali. Dev tersenyum sedikit dan berbagi pengalamannya dengan 4 penjahat. Ketika mereka mendengar bahwa Dev benar-benar membunuh Dalton dan menghancurkan keluarga Ning, semua orang terkejut. Hampir semua orang tahu kekuatan keluarga Ning di dunia seni bela diri di Kyoto, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh Dev sendirian. Setelah Dev menjelaskan beberapa hal, dia langsung memasuki menara penindas iblis. Setelah pertempuran di Dalton, meskipun Dev menang, tubuhnya juga rusak, terutama kekuatan spiritualnya sangat terkuras. Dia harus pergi ke aliansi seni bela diri dan masuk ke dalam menara penindas iblis kembali ke kondisi puncaknya. Butuh 3 hari bagi kekuatan spiritual Dev untuk pulih sepenuhnya. Kali ini, Dev menemukan sesuatu yang sangat sulit baginya. Itulah kekuatannya saat ini, bahkan jika dia berkultivasi di menara penindas iblis, kecepatannya jauh lebih lambat. Sebelum menerobos Wuhuo, jika Dev ingin memulihkan kekuatan spiritualnya, dia akan segera dapat pulih di menara penindas iblis. Tapi sekarang sudah 3 hari. Ini hanya untuk memulihkan kekuatan spiritual. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda, saya khawatir itu akan memakan waktu lebih lama. Namun, tidak ada cara untuk melakukan ini. Bagaimanapun, setiap terobosan di alam besar tidak hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga menggandakan kesulitan dalam berkultivasi. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke Istana Teratai Merah. Dev memikirkan gua di Istana Teratai Merah. Jika dia bisa membuka rahasia gua, itu mungkin akan sangat membantu kultivasinya. Setelah meninggalkan menara penindas iblis, Dev datang ke aula lembah orang jahat. Keempat penjahat dan Larry semua ada di sana, dan ketika mereka melihat Dev keluar, mereka semua pergi menemuinya. Tuan Chen, apakah tubuhmu baik-baik saja? Dwight Ding bertanya pada Dev. Dev tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Kalian tinggal di lembah orang jahat, aku akan pergi ke aliansi seni bela diri. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa Dev akan pergi ke aliansi seni bela diri. Tuan Chen, aliansi seni bela diri selalu menganggap Anda sebagai duri dalam daging. Apa yang Anda lakukan di aliansi seni bela diri? Tanya Dwight Ding bingung. Dia tidak tahu bahwa Yuki ditangkap oleh aliansi seni bela diri. Tapi Larry mengetahuinya. Begitu Dev mengatakan dia akan pergi ke aliansi seni bela diri, dia langsung berkata, apakah Tuan Chen akan menyelamatkan Nona Yuki? Dev mengangguk. Kalau begitu aku pergi bersamamu, ada begitu banyak orang dan kekuatan besar. Kata Larry. Saudara Dev. Tuan Pavilion Sao, siapa Nona Yuki ini? Dwight Ding bertanya. Nona Yuki adalah pacar Tuan Chen dan diculik oleh aliansi seni bela diri. Larry menjawab. Apa, Douglas tua itu berani menangkap pacar Tuan Chen? Kita akan membunuh aliansi seni bela diri sekarang dan menyelamatkan pacar Tuan Chen. Ketika Brian Ding mendengar ini, dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Oke, tinggal saja di lembah orang jahat, aku bisa pergi sendiri. Dev berkata dengan ringan. Tuan Chen, kekuatan aliansi seni bela diri bukanlah apa yang Anda lihat di permukaan. Jika Anda pergi sendiri, itu akan sangat berbahaya. Dwight Ding tidak membujuk Dev. Jangan khawatir, aku hanya akan menjelajahi bagian bawah aliansi seni bela diri kali ini, dan mereka tidak berani membunuhku secara terang-terangan. Alasan mengapa Dev berani memasuki aliansi seni bela diri sendirian adalah karena Douglas tidak akan secara terang-terangan membunuhnya di aliansi seni bela diri. Bagaimanapun, mereka akan takut menyinggung Tuan Si. Dwight Ding ingin mengatakan sesuatu, tetapi terganggu oleh gelombang Dev. Aku sudah mengambil keputusan, jangan bicarakan itu lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari lembah orang jahat. Keempat penjahat dan Larry buru-buru mengirim Dev keluar. Tapi saat semua orang berjalan keluar dari gerbang, aura menakutkan datang dari tidak jauh. Segera setelah itu, saya melihat 7 bayangan hitam, dari jauh ke dekat, dan dengan cepat menyapa mereka. 7 pria berpakaian hitam mendatangi Dev dan menatap Dev dengan dingin.
Mata ketujuh orang itu tidak memiliki kecemerlangan, mereka seperti orang mati, dan mereka bahkan tidak berkedip. Dan aura yang memancar dari ketujuh orang ini benar-benar membawa aura mayat. Dev mengerutkan kening, wajahnya menjadi sedikit bermartabat, dia belum pernah merasakan napas seperti itu sebelumnya. Melihat ini, wajah Dwight Ding berubah, 7 bintang iblis. Dev mengerutkan kening dan berkata, "Apa? Apa itu 7 bintang iblis? Mengapa saya merasa 7 orang ini memiliki aura mayat?" Tuan Chen, 7 orang ini bukan manusia lagi, mereka hanya 7 mayat. Dwight Ding banyak bicara. Datang ke aula lembah orang jahat. Mayat? Dev sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa ketujuh mayat itu memiliki aura yang begitu menakutkan dan mengapa mereka bertindak. Tuan Chen, ceritanya panjang, 7 bintang iblis ini tidak merujuk pada 7 orang ini, tetapi pada manipulasi di balik 7 orang ini. Tuan 7 bintang iblis ini adalah seorang pembudidaya jahat, yang menghususkan diri dalam pemurnian mayat, mirip dengan Raja Mayat Desa Miao, dan Desa Miao menggunakan kontrol boneka, tetapi Tuan 7 bintang iblis ini tidak menggunakannya, dia menggunakan kekuatan spiritual. Dan mayat boneka dari 7 bintang iblis dapat memiliki kekuatan apapun. Selama itu adalah mayat, Tuan 7 bintang iblis dapat memurnikan mayat boneka. Tapi 7 bintang iblis telah menghilang selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mayat boneka tiba-tiba muncul di sini? Dan ketujuh orang ini, dilihat dari nafas mereka, setidaknya ada 4 wuhwo. Dwight Ding berkata dengan wajah bingung. Setelah Dev mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran ada aura mayat di napas orang-orang ini. Saya tidak tahu Tuan 7 bintang iblis ini, saya tidak tahu untuk apa dia mengirim 7 orang ini ke sini. Dev berkata dengan terkejut. Saya tidak tahu, tetapi mayat boneka dikirim, pasti ada misi. Dwight Ding memiliki ekspresi kewaspadaan di wajahnya. Tepat ketika suara Dwight Ding jatuh, dia melihat 7 mayat boneka tiba-tiba bergegas menuju Dev. 7 mayat boneka bergerak serempak, dan semuanya melompat tinggi. Segera setelah itu, 7 napas mengerikan datang langsung ke arah Dev. Tuan Chen hati-hati. Dwight Ding meraung keras, dan tubuhnya tiba-tiba berdiri. 4 dari 4 penjahat lainnya juga segera naik ke langit dan bergegas menuju 7 mayat boneka. Dev dengan cepat mundur, dan dia berada puluhan meter dalam sekejap. Dan tepat di mana dia berdiri, ledakan besar terdengar, dan lubang yang dalam meledak dalam sekejap. Wajah Dev menjadi sangat suram, cahaya keemasan muncul di tubuhnya, dan sisik mulai menutupi tubuhnya, dan tubuh emas yang tidak rusak dimulai. Begitu dia mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev, dan kemudian dengan cahaya yang tajam di matanya, dia berjalan langsung menuju 7 mayat boneka. Sial, itu hanya beberapa orang mati, masih mencoba membunuhku. Dev sangat marah. Dia sama sekali tidak mengenal 7 bintang iblis, tetapi pihak lain menginginkan hidupnya sendiri, bagaimana mungkin Dev tidak marah? Pedang pembunuh naga menyalakan api, dan kemudian sebuah pedang menembus dada mayat boneka. Tepat ketika Dev berpikir bahwa satu pedang akan menyelesaikan satu masalah dan hendak mencabut pedangnya, dia tidak menduga mayat boneka itu tiba-tiba menampar dada Dev. Tubuh Dev terbang terbalik, tetapi mayat boneka yang tertusuk di dadanya menyerbu ke arah Dev tanpa berkedip. Tuan Chen. Larry memegang pedang dan melangkah maju untuk memblokir mayat boneka. Dev mengerutkan kening saat dia melihat mayat boneka yang ditikam oleh dirinya sendiri tetapi tidak terpengaruh apa-apa. Ini terlalu gila. Mata Dev menyipit, lalu tubuhnya terangkat ke udara. Dalam sekejap, Dev muncul di depan mayat boneka lagi. Pest! Dev mengangkat pedang pembunuh naga dan menebas dengan marah, pedang ini sangat kuat. Energi pedang yang menakutkan mengalir keluar dari pedang pembunuh naga. Satu lengan mayat boneka dipotong oleh Dev dalam sekejap dan terbang keluar. Tapi tidak ada jejak darah yang mengalir keluar dari fraktur. Bahkan dengan satu tangan tersisa, mayat boneka itu masih menyerang Dev tanpa mengedipkan mata. Serangkaian energi menyerang Dev. Dev memarahi secara diam-diam, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Bang bang bang. Dan berubah bentuk. Ada suara ledakan, dan Dev langsung terlempar keluar dari beberapa lubang yang dalam. Bah ah!
Dev meludahkan kotoran di mulutnya dan melihat mayat boneka. Ini terlalu gila. Tapi tanpa menunggu Dev menarik napas, mayat boneka itu bergegas menuju Dev lagi. Ada juga 2 mayat boneka menuju Dev. Tujuan mereka hanya Dev, jadi bahkan jika 4 penjahat membantu Dev untuk memblokir, mayat boneka ini akan bergegas menuju Dev segera setelah mereka memiliki kesempatan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat mayat boneka yang bergegas ke arahnya, Dev mengerutkan kening, matanya penuh amarah. Dengan gelombang pedang pembunuh naga di tangannya, dia mendorong ke depan dengan telapak tangan kirinya. Kekuatan spiritual yang menakutkan secara langsung mendorong api pada pedang pembunuh naga ke depan lebih dari 10 meter. Api yang mengamuk dengan cepat terbakar di bawah aksi kekuatan spiritual. Mayat boneka itu langsung tersulut. Semburan bau terbakar keluar, disertai dengan suara berderak. Melihat ini, Dev menghela nafas lega. Meskipun mayat boneka ini tidak dapat dicincang sampai mati, mereka selalu dapat dibakar sampai mati, bukan? Tetapi tepat ketika Dev menghela nafas lega, dia melihat 2 mayat boneka terbakar dengan api, bergegas menuju Dev. Bahkan jika seluruh tubuh terbakar, mayat boneka ini tidak mundur atau panik sama sekali. Melihat ini, Dev dengan cepat mundur, tetapi kedua mayat boneka mengejarnya. Tuan Chen, potong kepala mayat boneka, tuan mereka tidak akan memiliki cara untuk mengendalikannya. Duai Ding berteriak pada Dev. Begitu Dev mendengarnya, dia memegang pedang pembunuh naga, menstabilkan sosoknya, dan memenggal kepala mayat boneka. Meskipun tubuhnya juga mengalami pukulan, tetapi Dev memiliki tubuh emas yang bagus dan tidak terluka. Kepala mayat boneka itu dipotong, dan tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Tampaknya pihak lain menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan mayat boneka ini, dan masih membutuhkan kepala mayat ini. Jika itu adalah mayat tanpa kepala, maka tidak ada cara untuk mengendalikannya. Mengetahui cara memecahkan mayat boneka, Dev memegang pedang pembunuh naga dan mulai menggeseknya terus-menerus. 7 mayat boneka dipotong oleh Dev dalam waktu kurang dari 1 jam. Tepat setelah kepala 7 mayat boneka dipotong, di dalam gua yang gelap, lembab, dan gelap, seorang pria dengan rambut acak-acakan dan mata seperti lonceng tembaga berbaring selusin mayat di samping pria ini. Orang ini adalah tuan dari 7 bintang iblis. Menurut Duai Ding, dia telah menghilang selama bertahun-tahun dan telah berlatih teknik pemurnian mayatnya sendiri. Bagaimana kamu melakukan ini? 7 mayat bonekaku mati begitu cepat. Sirena Kisha berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Tapi itu hanya sesaat, wajah Sirena kembali ke ekspresi dingin, dan dengan lambaian tangannya, kabut hitam memenuhi telapak tangannya, dan mayat-mayat yang tergeletak di tanah benar-benar mulai bergerak. Lembah orang jahat. Setelah Dev memenggal mayat boneka itu, dia bergegas ke Kyoto tanpa henti. Terlepas dari apakah dia berhasil hari ini atau tidak, Dev harus mencobanya. Meskipun Dev sendiri tidak memiliki banyak harapan, tetapi dia selalu harus melakukan sesuatu, dia tidak bisa melihat Yuki menderita di dalamnya. Di aliansi seni bela diri saat ini, mata Douglas Z sedikit tertutup, dan wajahnya sangat jelek. 7 mayat boneka, termasuk 4 Wuhou, bahkan tidak bisa membunuh Dev. Sial, orang mati adalah orang mati. Jika kamu tidak punya otak, mengapa kamu tidak mulai ketika Dev sendirian? Bahkan untuk pergi ke lembah orang jahat, benar-benar idiot. Douglas mengutuk, tetapi tidak mungkin, mayat boneka tidak memiliki pikiran, bagaimana mereka bisa berpikir. Di samping Douglas, beberapa tetua berdiri dengan hormat, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kalian bertiga keluar dari sini, kalian semua sampah. Douglas kesal ketika dia melihat para tetua ini. Sekarang Dev telah melangkah ke Wuhou, para tetua ini bukan lagi lawan Dev, jadi Douglas marah ketika dia melihat mereka. Ketiga tetua tidak berani berbicara, mereka menundukkan kepala dan berjalan pergi. Setelah berjalan keluar dari gerbang aliansi seni bela diri, penatua pertama mendengus marah. Ini terlalu berlebihan, kita bertiga adalah tetua dari aliansi seni bela diri, tapi diperlakukan seperti ini. Penatua pertama berkata dalam suasana kesal, jelas tidak puas dengan sikap Douglas. Saudaraku, lupakan saja, siapa yang membuat kita lebih rendah dari yang lain, dan sekarang meski kita bergabung, kita bukan lagi lawan Dev.
Penatua kedua menghela nafas. Dev itu terlalu menakutkan. Beberapa hari yang lalu, Dev memintaku untuk membawa pesan kepada pemimpinnya, mengatakan bahwa dia akan membobol aliansi seni bela diri kita sendirian. Suara tetua ketiga bergetar, memikirkan menghadapi Dev sendirian hari itu, tetua ketiga takut. Bahwa Dev hanya berpikir di atas kepalanya, berpikir bahwa jika dia membunuh Dalton Ning, dia akan tak terkalahkan di dunia. Penatua kedua mendengus dingin. Tetapi begitu kata-kata itu selesai, ketiga tetua itu tertegun sejenak. Karena mereka melihat bahwa Dev tepat di depan mereka dan berjalan lurus. Melihat Dev mendekat, ketiga tetua itu bernapas dengan cepat, dan tetua kedua, yang hanya menghina, juga sedikit gemetar pada saat ini. Dev juga menemukan tiga tetua, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia berjalan lurus melewati mereka dan langsung menuju ke aliansi seni bela diri. Pada saat ini, di mata Dev, ketiga tetua ini tidak lagi menjadi perhatian. Melihat Dev berjalan, ketiga tetua saling memandang, tampak sedikit kewalahan. Penatua kedua tiba-tiba ingin berbicara dan menghentikan Dev, tetapi dihentikan oleh penatua pertama. Saudaraku, Dev ini akan pergi ke aliansi seni bela diri. Kata tetua kedua. Aku tidak buta, aku tahu. Penatua pertama memelototi penatua kedua, ayo cepat dan berpura-pura kita tidak melihatnya. Apakah kamu ingin menjadi umpan meriam? Ketika tetua kedua mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan ketakutan, dan kemudian ketiga tetua itu pura-pura tidak melihat Dev dan pergi dengan cepat. Pintu aliansi seni bela diri. Dua penjaga berdiri tegak di kedua sisi, dan hanya dua penjaga ini yang berada di ranah Wuzong. Anda harus tahu bahwa seorang Master Wuzong diperlakukan seperti seorang kaisar di kota kecil. Tapi di sini, Anda hanya bisa menjaga pintu. Dan kedua sekte bela diri ini juga bekerja keras, karena mereka dapat memasuki aliansi bela diri, dan sumber daya budidaya yang mereka peroleh tidak ada bandingannya di luar. Dengan peningkatan ranah, mereka semakin bergantung pada sumber daya kultivasi, sehingga mereka hanya dapat melihat pintu di aliansi seni bela diri. Ketiga tetua baru saja dimarahi. Tampaknya pemimpin aliansi tidak senang selama ini. Kita tidak boleh main-main dengannya. Seorang penjaga berbicara dengan penjaga lain. Sekarang status para tetua ini semakin rendah, dan aliansi akan memarahi mereka jika mereka tidak bergerak. Tampaknya penatua ini tidak mudah dilakukan. Penjaga lain menghela nafas. Kamu tidak tahu, pemimpin aliansi sering keluar selama periode waktu ini, dan setiap kali dia kembali, dia dapat membawa kembali beberapa tuan. Semuanya adalah Wuhou, dan aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan mereka. Tidak heran para tetua ini selalu dimarahi, status mereka semakin rendah, sepertinya kekuatannya tidak dihormati. Ya, kurasa tidak akan lama para tetua dan direktur akan diganti. Setelah kematian Direktur Kuo, tidak akan ada orang yang bisa mengambil posisi teratas. Saat kedua penjaga sedang mengobrol, mereka tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari tidak jauh, mereka berdua menggigil, dan buru-buru menoleh untuk melihat ke kejauhan. Saya melihat sosok perlahan muncul, berjalan dengan mantap menuju aliansi seni bela diri. Berhenti, siapa kamu? Ini adalah wilayah dari aliansi seni bela diri, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekati. Seorang penjaga berteriak pada Dev. Dev tampak tenang, tidak mengatakan apa-apa, dan masih berjalan menuju aliansi seni bela diri. Kali ini, Dev mengganggu kedua penjaga itu. Berhenti untukku, atau kami akan mengusirmu. Penjaga lain juga berteriak keras. Dev kemudian berhenti, dan kemudian perlahan menatap kedua orang itu. Hanya dengan melihatnya, kedua penjaga itu merasa kedinginan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Aku akan memberimu kesempatan, majulah sekarang. Dev berkata dengan dingin. Kedua penjaga itu tercengang, saling memandang, dan kemudian bertanya. Siapa kamu? Mengapa kamu membobol aliansi seni bela diri? Dev. Tuan Yuan. Dev perlahan menyebut namanya. Ketika Dev menyebut namanya, mata kedua penjaga itu tiba-tiba melebar, jakun mereka berguling, dan mereka terus menelan air liur. Tubuh bergetar terus-menerus, dan ada cairan kuning mengalir keluar dari kaki satu orang.
Dev melirik dua orang dengan jijik, dan kemudian berjalan lurus menuju bagian dalam aliansi seni bela diri. Kedua penjaga tidak berani menghentikan Dev, dan bahkan tidak berani berbicara. Ketika Dev masuk ke aliansi seni bela diri, kedua penjaga itu pulih, berbalik dan melarikan diri. Mereka tahu bahwa jika mereka tinggal di sini, mereka takut mereka akan mati dengan menyedihkan. Dev berjalan ke aliansi seni bela diri dan melihat sekeliling, ini adalah pertama kalinya dia masuk dari pintu depan secara terbuka. Namun, begitu Dev melangkah ke aliansi seni bela diri, ada niat membunuh yang kuat melayang. Mata Dev sedikit tertutup, dan kesadaran spiritual langsung bergerak menuju kedalaman aliansi seni bela diri. Namun, saat kesadaran Dev dilepaskan, dia tiba-tiba terputus oleh aura yang sangat mendominasi. Dev bergidik dan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, wajah Dev jelek, dan alisnya terjalin erat. Dia baru saja memasuki aliansi seni bela diri kali ini, dan dia menemukan aura yang begitu kuat. Kesadarannya terputus hampir tanpa usaha. Sepertinya aliansi seni bela diri ini benar-benar tersembunyi, tidak seperti yang terlihat di permukaan. Dev bergumam pada dirinya sendiri, tetapi karena dia telah datang, Dev tidak akan mundur. Berjalan menuju kedalaman aliansi seni bela diri, yang pertama adalah halaman, dikelilingi oleh rumah-rumah antik, dan setelah melewati sebuah lengkungan, ada aula dengan banyak kamar di kedua sisinya. Dev berjalan melewati halaman dan datang ke aula, tetapi dia tidak bertemu siapapun, yang membuat Dev merasa sangat aneh. Dev berdiri di tengah aula, melihat sekeliling, dan ingin mengirimkan indera spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi akhirnya menyerah. Daripada membuang-buang kekuatan mental, lebih baik berteriak memanggil Douglas. Dev percaya bahwa Douglas pasti tahu bahwa dia ada di sini, jika tidak aliansi seni bela diri yang bermartabat akan membiarkan orang masuk sesuka hati, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Douglas tua, keluarlah, aku di sini untuk meminta seseorang padamu. Dev meraung keras, dan seluruh aula berdengung. Tepat ketika raungan Dev berhenti, raungan terdengar. Kamu sangat berani membobol aliansi seni bela diri saya. Setelah itu, lebih dari selusin prajurit mengenakan pakaian pelatihan hitam dengan logo aliansi seni bela diri keluar dari rumah dua tes. Dev melirik orang-orang ini dan mendengus dingin, di mana Douglas? Biarkan dia keluar. Dia tidak takut dan berubah menjadi kura-kura, kan? Berani memaki pemimpin kami, mencari kematian. Seorang pria dari aliansi seni bela diri berteriak dengan marah, dan dia akan menyerang Dev dengan dua bilah. Berhenti. Sebuah suara datang dari kedalaman, dan kemudian saya melihat Douglas berjalan perlahan. Pemimpin aliansi. Melihat Douglas, orang-orang ini semua berteriak dengan hormat. Dev, saya awalnya mengira Anda sedang bercanda, tetapi saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar berani membobol aliansi seni bela diri saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda membunuh Dalton Ning, Anda akan menjadi tak terkalahkan di dunia? Tapi kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Di antara generasi muda prajurit di Kyoto, kamu dianggap sebagai pemimpin. Sayang sekali kamu terlalu gila, sangat gila sehingga kamu berani masuk ke aliansi seni bela diri saya. Douglas memandang Dev dengan jijik dan ejekan di wajahnya. Dev memandang Douglas dengan dingin, dan aura pembunuhnya mulai memenuhi tubuhnya. Aku di sini untuk meminta seseorang, bukan untuk mendengarkan omong kosongmu. Dev berkata, suasana menakutkan langsung menyelimuti seluruh aula. Orang-orang di aliansi seni bela diri merasakan napas dingin, dan ekspresi mereka berubah. Douglas menyingkirkan penghinaan di matanya, dan berkata dengan wajah dingin, kamu menginginkan seseorang? Siapa yang kamu inginkan? Jangan berpura-pura bodoh. Pacarku ditangkap oleh aliansi seni bela dirimu. Apakah kamu masih berpura-pura tidak tahu? Dev sangat marah dengan Douglas, seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena marah, dan matanya menjadi merah. Cahaya keemasan berkedip, dan sisik menutupi tubuh Dev. Aura mengerikan pada Dev langsung membuat orang-orang di aliansi seni bela diri merasa tertindas. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu sama sekali, aku harap kamu tidak memfitnah aliansi seni bela diri saya. Douglas masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Fitnah kentut dan biarkan pacarku pergi. Dev berteriak dengan marah, dan aura mengerikan itu langsung menghilang ke sekeliling.
Orang-orang di aliansi seni bela diri tiba-tiba merasakan embusan angin bertiup, dan kemudian mereka semua langsung terhempas. Beberapa yang lebih lemah langsung menabrak organ dalam, memuntahkan darah dan mati. Melihat adegan ini, Douglas mengerutkan kening. "Dev, apakah Anda berani membunuh orang di aliansi seni bela diri saya? Aku tidak hanya akan membunuh orang, tetapi aku juga akan menghancurkan aliansi seni bela dirimu yang rusak." Aura Dev terus meningkat. Suasana mengamuk terus menyebar, dan Dev ingin membongkar seluruh aliansi seni bela diri. Hanya saja tidak peduli seberapa banyak nafas Dev ingin saya menyebar, itu tidak dapat mengguncang bangunan di sekitarnya. Kali ini Dev mengerti bahwa aliansi seni bela diri ini dilindungi oleh formasi sihir. Meskipun bangunan itu tidak dapat dirusak, orang-orang di aliansi seni bela diri tidak tahan. Wajah mereka berubah liar, dan beberapa orang bahkan tercabik-cabik oleh aura menakutkan ini. Lancang. Melihat ini, Douglas membuka matanya lebar-lebar dan meninju Dev. "Ayo, aku akan membunuhmu hari ini." Dev menggertakkan giginya, cahaya keemasan meletus dari tinjunya, dan kemudian dia meninjunya. Kekuatan naga ilahi yang menakutkan meletus dari tinju Dev, dan menghantam Douglas dengan keras. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan energi yang tersebar seperti sabit, menuai kehidupan para pejuang aliansi seni bela diri di sekitarnya. Semburan darah memercik, hantu dan serigala melolong, dan orang-orang lainnya dengan putus asa melarikan diri untuk hidup mereka. Akibat dari dua Wuhou yang bertarung di ruang terbatas seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang-orang ini. Tubuh Dev mundur beberapa langkah, meskipun Douglas tidak bergerak, wajahnya menjadi jelek. Meskipun Douglas melangkah ke ranah Wuhou lebih awal, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Dev, pukulan barusan membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Karena dia benar-benar merasakan ancaman kematian dari kekuatan pukulan tadi. Dia bisa melihat bahwa Dev ada di sini untuk bekerja keras. Seperti kata pepatah, yang lembut takut pada yang keras, dan yang keras takut mati. Jika tendon Dev berkedut dan dia meledakkan dirinya sendiri, bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia mungkin tidak dapat bertahan. "Dev, meskipun kamu memiliki dukungan Tuan Si, kamu tidak bisa dengan bebas melakukan apapun yang kamu inginkan dalam aliansi seni bela diri kami. Itu benar-benar membuatku marah, dan aku bisa membunuhmu." Douglas mengancam Dev. "Hentikan omong kosong sialanmu, biarkan pacarku pergi atau mati." Mata Dev merah, dan niat membunuhnya terus meroket. Melihat Dev seperti ini, Douglas juga sakit kepala. Jika Dev benar-benar terbunuh, tidak akan ada cara untuk menjelaskannya kepada Tuan Si. Tetapi jika dia menghabiskan waktu dengan Dev seperti ini, dia takut Dev akan meledakkan dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Douglas berkata, "Oke, tunggu sebentar, aku akan membawa pacarmu." Dev mengerutkan kening dan menatap Douglas. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Douglas setuju dengan sangat cepat. Tampaknya pasti ada jebakan, tetapi bahkan jika dia tahu ada jebakan, Dev hanya bisa setuju. 5 menit, aku tidak bisa melihat pacarku, aku akan membunuh semua orang di aliansi seni bela diri. Dev berkata dengan dingin. "Jangan khawatir, itu tidak akan memakan waktu 5 menit. Douglas mengangkat sudut mulutnya sedikit, lalu berbalik dan berjalan menuju kedalaman aliansi seni bela diri. Setelah melewati sebuah pintu, ada senyum di sudut mulut Douglas, dan kemudian sebuah pintu rahasia dibuka, dan 4 orang yang tampak persis sama dengan pakaian putih muncul. "Kalian berempat, pergi dan bunuh orang itu di aula, cepatlah." Douglas berkata kepada keempat orang itu. "Jangan khawatir, saya berharap pemimpin percaya." Keempatnya mengangguk bersamaan. Melihat 4 orang menuju aula, Douglas melintas, melompat keluar dari aliansi seni bela diri, dan kemudian menghilang ke kejauhan. Dia ingin membunuh dengan pisau dan membiarkan keempat orang ini membunuh Dev, dan dia tidak lagi berada di aliansi seni bela diri. Dengan cara ini, bahkan jika Tuan Si mengejarnya, dia memiliki alibi yang kuat untuk berbohong. Dikatakan bahwa Dev memasuki aliansi seni bela diri tanpa izin untuk membunuh, dan dibunuh oleh orang-orang dari aliansi seni bela diri, dan dia tidak berada di aliansi seni bela diri, jadi dia tidak ada hubungannya dengan dia.
Ide Douglas sangat bagus, dan dia yakin keempat orang itu pasti bisa membunuh Dev. Keempat orang ini adalah token yang digunakan oleh Douglas, dan mereka ditemukan dari pegunungan yang dalam. Keempat orang berada di ranah Wuhou, karena mereka adalah pembudidaya jahat jadi hanya bisa bersembunyi. Dev sedang menunggu Douglas di aula, dia tidak tahu bahwa Douglas sudah melarikan diri. Beberapa menit kemudian, Dev mengerutkan kening, dan matanya segera melihat ke kedalaman aliansi seni bela diri. Saya melihat beberapa napas menakutkan datang langsung ke arahnya, dan beberapa napas akhirnya bergabung, seperti bola meriam yang datang dengan cepat. Melihat ini, Dev tiba-tiba meninju. Kekuatan menakutkan naga juga bergegas keluar, dan saling menabrak dengan kekuatan itu. Ledakan! Raungan besar tiba-tiba meledak, dan energi menakutkan menghilang. Jika bukan karena perlindungan formasi sihir, bangunan aliansi seni bela diri akan runtuh beberapa kali. Tubuh Dev terguncang ke belakang, dan kemudian dia melihat dengan dingin ke kedalaman aliansi seni bela diri. Kamu telah mencapai ranah Wuhou di usia muda. Kamu memang berbakat, tetapi hanya Wuhou, kamu berani memasuki aliansi seni bela diri sendirian? Mengikuti sebuah suara, 4 orang berjas putih muncul di depan Dev. Dev memandang keempat orang itu, mengenakan pakaian yang persis sama, tetapi mereka terlihat sangat mirip. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa keempat orang ini adalah kembar 4. Dan, keempat orang ini semuanya berada di ranah Wuhou, yang membuat wajah Dev menjadi serius. Kat, tetapi hanya Wuhou, kamu berani memasuki aliansi. Siapa kalian? Di mana Douglas? Dev menanyai keempat orang itu. Kamu tidak perlu peduli siapa kami, kamu hanya perlu ingat bahwa kami berempat akan mengirimmu ke neraka. Satu orang berkata dengan ringan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung marah. Douglas, kamu pembohong tua, keluar dengan tipuan. Kamu tidak perlu berteriak, jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh kami berempat, maka pemimpin aliansi secara alami akan keluar. Setelah berbicara, keempat orang itu terengah-engah pada saat yang sama, dan semua orang mulai bersinar. Namun, kilatan cahaya keempat orang itu tidak sama, yang membuktikan bahwa metode kultivasi keempat orang itu tidak sama. Apakah kamu ingin bunuh diri, atau kamu ingin kami berempat melakukannya? Jika kamu bunuh diri, kamu bisa mati dengan lebih nyaman. Jika jatuh ke tangan 4 saudara, maka... Yang tertua di antara keempatnya berkata sambil tersenyum. Kakak, apa yang harus kamu katakan padanya, daging yang begitu hippie dan empuk, bahkan jika kamu ingin membunuhnya, biarkan kita berempat bersenang-senang dan membicarakannya. Yang ketiga dari 4 menunjukkan tampilan yang menyedihkan. Ketika Dev mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan kemudian menatap 4 orang di depannya, sungguh menjijikkan, bahkan kalian berempat yang baru saja dipromosikan, berani mengatakan hal-hal besar seperti itu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melangkah keluar, dan cahaya keemasan di tubuhnya meledak seketika. Pada saat ini, Dev, seperti dewa perang, memandang 4 orang di depannya dengan jijik. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Yang keempat mendengus dingin, dan sosoknya langsung bergerak ke arah Dev, dan seberkas energi mengalir ke arah Dev. Keempat, anak ini penuh dengan harta, perhatikan. Yang ketiga meraung keras. Kakak ketiga yakinlah. Saudara keempat sudah tiba di depan Dev dan mengayunkan pukulan ke arah tulang belikat Dev. Sepertinya dia tidak ingin membunuh Dev sekaligus, dia hanya ingin membuat Dev kehilangan kemampuannya untuk melawan. Kecil. Melihat orang-orang ini sangat membencinya, kemarahan Dev naik di hatinya. Tinju cahaya suci. Dev berteriak dengan marah. Cahaya keemasan cemerlang berkedip di kepalan tangan Dev, kekuatan naga itu mengembun, dan kemudian Dev meninjunya. Ledakan! Semburan cahaya keemasan meletus, dan pemandangan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Segera setelah itu, saya mendengar suara retak tulang yang renyah dan jeritan. Adik keempat ini, dengan tembakan yang begitu berat, bagaimana dia bisa bermain sebentar? Anak ketiga mengeluh ketika dia melihat sosok terbang lurus ke arah mereka. Kemudian dia jatuh dengan berat di depan mereka. Pada saat ini, lengan anak keempat telah dipelintir, dan tulangnya terbuka di luar, dan tubuhnya berlumuran darah, dan penampilannya sangat menyedihkan.
Kali ini, ekspresi beberapa orang sangat berubah, wajah mereka luar biasa. Dan setelah Dev menghancurkan anak keempat dengan satu pukulan, auranya masih melonjak, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. 3 orang yang tersisa saling memandang dan buru-buru membantu yang keempat. Kemudian yang tertua mengeluarkan pil hitam, yang baunya sangat busuk, dan memasukkan pil itu ke mulut yang keempat. Setelah menelan pil, kakak tertua mencubit formula ajaib, dan kabut hitam mulai mengelilingi luka tertua keempat, dan segera pemandangan aneh terjadi. Saya melihat bahwa lengan melengkung dari anak keempat perlahan pulih, dan tulang yang terbuka juga mulai tumbuh. Keempat, dan segera pemandangan aneh terjadi. Dev mengerutkan kening, jadi kalian adalah pembudidaya jahat, tampaknya aliansi seni bela diri ini sangat kotor. Dev memelototi 4 orang di depannya, auranya terus meletus. Melihat Dev di depan mereka, wajah keempat orang itu menjadi serius, dan tidak ada lagi penghinaan di awal. Bersambung ke episode 131. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.